mungkin pada hari ini dari pagi sampai dengan besok pagi itu semangat yang luar biasa mungkin terjadi di Gua Maria Lourdes. Dalam sejarahnya, ketika Santa Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette Soubirous sebanyak 18 kali. Dan pada penampakan yang ke-16 baru Bunda Maria memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Mungkin karena ini maka saya berpikir bahwa mulai dari pagi tadi sampai dengan besok pagi itu di seputaran pelataran tempat penampakan Bunda Maria Lourdes pasti begitu ramai. Hari-hari biasa saja mereka begitu ramai memberikan penghormatan yang begitu luar biasa kepada Maria, apalagi pada tanggal 8 Desember ini ketika dia menampakkan diri dan menyatakan dirinya kepada Bernadette bahwa dia adalah yang dikandung tanpa noda dosa. Kita sering mengenal dengan istilah Immaculata. Hari ini gereja merayakan hari raya Santa Maria dikandung tanpa noda dosa. Bacaan yang pertama mengisahkan tentang kejatuhan manusia pertama, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ada rasa kesombongan, ada usaha dari mereka berdua, Adam dan Hawa, untuk menyamai Tuhan. Dan disitulah sebenarnya mereka jatuh ke dalam dosa. Sebab pada awalnya Tuhan sudah pesan kepada mereka berdua bahwa semua yang ada dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi ingat, yang di tengah-tengah itu tidak boleh kamu sentuh. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tetapi sekali lagi, kesombongan Adam dan Hawa telah merasuki mereka berdua, sehingga mereka memilih untuk mengikuti apa yang mereka mau, bukan yang dimau oleh Tuhan. Kesombongan itu membuat mereka berdua akhirnya merasa bahwa sudah saatnya mereka diusir keluar dari Eden. Itulah saat dimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan semua orang yang lahir sebagai manusia akan mendapat meterai dosa asal. Dosa asal adalah dosa yang tidak kita lakukan, tetapi kita mewarisinya. Kita tidak buat, tetapi kita menerimanya karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tapi ingat, dari semua ciptaan yang namanya manusia, hanya satu yang tidak kena dosa asal, yakni Maria. Dialah satu-satunya wanita, satu-satunya manusia yang tidak mendapat dosa asal. Tetapi semua kita yang lain menerima dan mewarisi dosa itu. Bertahun-tahun kemudian baru Santo Agustinus mengatakan, itulah pentingnya kenapa ada baptisan bayi, supaya kita semua yang kena dosa asal ini dihapus oleh karena baptisan yang kita terima itu. Tapi Maria tidak mendapat sedikit pun titik noda padanya. Ini bukan kehebatan Maria, tetapi itu adalah rencana Tuhan ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, dan Tuhan sudah berpikir, Dia sudah menyiapkan Maria, maka ketika Maria lahir, dia sudah lahir dalam keadaan tidak berdosa, dalam keadaan tidak kena noda satu titik pun. Kenapa? Karena dia akan mengandung dan akan
Maka ini bukan sekali lagi kehebatan Maria, tetapi karena Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan Maria untuk melahirkan Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan. Maka dia harus bebas dari noda dosa. Maka pada waktu dia menampakkan diri kepada Santa Bernadette, dia mengatakan, aku adalah Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Dia yang melahirkan Tuhan harus kudus. Tahun-tahun kemudian baru gereja menegaskan itu dalam dogma, dalam ajaran gereja tentang Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Ada sebuah doa yang sederhana, biasanya diselipkan di antara 3 salam Maria. Engkau yang dikandung tanpa noda dosa ya Maria. Jawabannya, tahu Bapak Ibu? Engkau yang dikandung tanpa noda dosa ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Sebuah doa yang sederhana, tetapi mengajak kita semua untuk belajar pada kesucian, pada kekudusan Bunda Maria. Dan semuanya itu di luar apa yang dipikirkan oleh Maria. Maka pada waktu malaikat Tuhan datang kepadanya di kota Nazaret, dia terkejut ketika Tuhan mengatakan kepadanya, salam hai engkau ya Maria, engkau menjadi wanita yang terpuji, Roh Kudus turun atasmu dan seterusnya. Maria menerima itu ketika pertama kali dia terkejut, tetapi Tuhan meyakinkan dia bahwa dia harus menerima itu. Maka pada akhir dari perjumpaan dia dengan Tuhan melalui malaikat Gabriel, Maria hanya mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria mengajarkan kita ketaatan kepada Tuhan. Taat bukan berarti kita tidak protes kepada Tuhan. Ada dialog kita dengan Tuhan, ada diskusi dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan akan menggunakan otoritasnya untuk mengatakan kau harus mau. Maka seperti Maria, kita juga akan mengatakan, ya, aku ini hanyalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah sebabnya dalam bacaan kedua, Santo Paulus kepada jemaat di Efesus mengajak kita semua untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu menakjubkan ini. Kita bersyukur bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka kalau setiap malam Paskah, pada waktu pujian Paskah, itu ada sebuah kalimat yang mengatakan dosa yang menguntungkan. Dosa tetapi menguntungkan, karena di bawah dia sambung, karena membawa penyelamatan yang sedemikian agung. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan sudah mempersiapkan penebusannya, dan dia memilih Maria agar dari rahimnya Yesus lahir untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita mau berdiri, kita memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, Sucikanlah dan kuduskanlah jiwaku. salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Tuhan sertamu, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan seluruh penyembahan yang segala abad. Amin.